Halo leaders, hari ini kita akan belajar tentang langkah awal berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita akan belajar tentang 7 langkah awal dalam berinvestasi ya. Jadi kalau teman-teman masih pemula, mungkin bisa mulai dengan langkah-langkah seperti ini. Oke, pertama. Oke, langkah 1, teman-teman harus memenuhi prasyarat investasi ya. Jadi pertama, teman-teman harus memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dana darurat. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap kematian, penyakit, dan cacat juga sudah memadai. Di antaranya mungkin sudah punya asuransi mungkin ya. Di antaranya asuransi kan juga nggak harus riba, ada juga yang syariah ya. Oke, lalu yang kedua, langkah kedua adalah menetapkan tujuan investasi ya. Misalnya nih, ada yang ingin menambah pendapatannya karena mau beli rumah atau mobil. Jadi dia investasi dulu supaya lebih cepat bisa beli rumahnya misalnya. Lalu berikutnya juga menabung untuk jaga-jaga dari pengeluaran yang tiba-tiba besar kalau ada hal darurat atau kecelakaan atau musibah seperti itu ya. Atau juga mungkin untuk hari tua ya, untuk pensiun, persiapan pensiun dan lain sebagainya. Lalu juga bisa juga melindungi pendapatan dari pajak karena ada skema investasi tertentu yang pajaknya lebih rendah ya. Nah, salah satunya mungkin kalau saham itu kita juga nggak terlalu banyak ya pajaknya, cuman hanya saja risikonya cukup besar. Oke, setelah dua langkah tadi, kita lanjut langkah ketiga, yaitu memilih rencana investasi. Pertama, menentukan target, periode, dan profil risiko yang teman-teman bisa terima ya. Lalu yang kedua, membuat rencana investasi secara tertulis. Setelah kita menentukan itu tadi, kita buat secara tertulis biar tidak lupa ya. Lalu berikutnya, langkah keempat, kita evaluasi jenis-jenis investasi yang ada ya. Jadi kita pelajari dulu, lalu kita evaluasi return risikonya tiap investasi tersebut seperti apa ya. Dari semua yang kita pelajari, nanti kita buat daftar jenis investasi mana sih yang kira-kira cocok buat kita gitu ya. Mungkin kan kita mesti campur mana yang resiko tinggi tetapi returnnya tinggi, mana yang defensif atau returnnya rendah tetapi lebih pasti gitu ya, pasti dapat misalnya ya, atau risk free katakan. Oke. Lalu setelah itu kita memilih investasi yang cocok ya. Dari yang kita buat daftar tadi, kita menggali lagi lebih dalam ya, kira-kira apa saja yang akan kita pilih ya. Jadi kita akan memilih investasi yang cocok, seperti itu. Oke, lalu berikutnya, di langkah ke-6, kita mulai membuat portfolio ya. Membuat portfolio, jadi yang terdiri dari investasi yang berbeda-beda. Kenapa sih kok kita harus investasi di tempat di saham atau instrumen yang berbeda-beda? Tujuannya adalah untuk meningkatkan return, bisa meningkatkan return atau bahkan menurunkan resiko juga, atau bahkan dua-duanya gitu ya. Oke, contoh nih misalnya ada saham yang selalu naik ke kanan atas seperti ini ya. Katakanlah ini adalah saham energi, minyak bumi misalnya ya. Lalu ada saham lain lagi yang kalau harga minyak naik, dia cenderung turun karena biayanya, salah satu komponen biaya terbesarnya adalah minyak bumi misalnya. Contoh mungkin transportasi ya, misalnya kapal gitu ya, berlian laju tanker misalnya kalau di saham Indonesia ya. Nah itu dia memang dia juga ke kanan atas, tapi pada saat harga minyak naik dia turun. Tapi trennya itu ke kanan atas juga sama misalnya ya. Oke. Dengan adanya seperti ini, saham yang merah maupun yang hijau ini akan saling meniadakan resiko ya. Jadi saat tiba-tiba kita butuh uang ya, katakanlah, oke saya pakai warna biru di sini, kita katakanlah kita butuh uang di sini, di titik ini. Nah, tentunya mungkin kita harga yang saham merah lagi bagus ya, jadi kita jual yang merah dulu aja sebagian karena kita butuhnya kan mungkin nggak semuanya kan. Yang hijau jangan dulu deh karena lagi jelek gitu ya. Jadi dan juga itu tadi. Jadi kalau di rata-rata kan mungkin akan seperti ini gitu.
Nah, jadi bagus kan? Oke. Jadi itu pentingnya membuat portfolio untuk mencari saham yang sama-sama returnnya positif, sahamnya bagus, tetapi berkorelasi negatif. Tujuannya itu tadi untuk mengurangi resiko. Oke, lalu langkah terakhir adalah mengelola portfolio ya. Jadi kalau kita udah kita udah beli nih saham ABC katakan. Nah, kita monitor kan, lalu kita bandingkan keadaan investasi di dunia nyata atau real dengan kinerja yang kita harapkan. Tadinya kita udah hitung harusnya returnnya katakanlah setahun 20% gitu ya, tapi ternyata prakteknya loh kok malah cuma 10%, berarti ada yang salah, ada yang mesti di-adjust, ada yang mesti dirubah seperti itu ya. Jadi dari situ teman-teman bisa melakukan perubahan supaya saham yang kita inginkan itu portfolio yang kita miliki itu sesuai dengan harapan kita ya. Jadi kita evaluasi bisa tiap tahun, bisa tiap quarter atau Q ya, tiap 3 bulanan, dan laporan kan laporan keuangan juga tiap 3 bulanan atau seperempat tahun ya, atau quarter namanya. Oke. Jadi saya harap teman-teman bisa mulai mencoba ya. Jadi jangan menggunakan dana yang besar dulu, yang penting nyemplung dulu. Karena beda, memang sih kita bisa virtual trading ya, pakai misalnya RTI gitu ya. Nah cuman kadang ininya beda karena juga ada delay 10 menit sama rasanya beda gitu. Kalau pakai uang beneran kita lebih peduli gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.